Dan apa itu basah? Asam, sama seperti namanya, tentunya rasanya juga pasti asam, memiliki rasa asam. Asam ini apabila bereaksi dengan air, maka dia akan menghasilkan ion H+. Asam itu memiliki pH yang di bawah 7. Berarti kalau pH-nya itu 7, suatu larutan itu bersifat netral. Tapi kalau dia di bawah 7, maka dia sifatnya asam. Asam juga memiliki sifat yang korosif. Apa itu korosif? Korosif itu apabila dia mengenai suatu benda, maka benda tersebut akan terkikis. Contohnya, besi, apabila terkena larutan yang bersifat asam, maka dia akan keropos. Lalu basa, apa itu basa? Kebalikan daripada rasa asam yaitu rasa basa. Maka basa memiliki rasa pahit. Nah, basa ini apabila bereaksi dengan air, maka dia akan menghasilkan ion OH-. Kebalikan daripada asam, maka basa ini memiliki pH di atas 7. Dan dia memiliki sifat yang kaustik. Apa itu kaustik? Apabila dia terkena kulit, maka kulit itu akan mengelupas. Oke anak-anak, berdasarkan sifat asam dan juga basa, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Iki, apa contoh dari larutan asam berdasarkan dari ciri-cirinya tadi? Contoh dari asam yaitu cuka, soda, kemudian karbon dioksida dan monoksida. Oke, Iki, kamu tadi menyebutkan karbon dioksida dan karbon monoksida. Kira-kira karbon dioksida itu terdapat di mana sih? Karbon dioksida ini contohnya itu terdapat di udara, yaitu seperti asap kendaraan bermotor. Kemudian ada lagi contoh yaitu pada pencemaran air yang disebabkan oleh pupuk pertanian dan juga racun serangga yang pupuk. Iki, benar sekali yang kamu sebutkan tadi. Karbon dioksida tadi terdapat di udara, contohnya tadi dari asap kendaraan bermotor dan di air. Misalkan di air itu ada wilayah pertanian ya di situ, maka di situ pasti ada yang namanya pestisida ataupun pupuk. Nah, yang racun-racun tadi itu nanti menumpuk dan mengalir ke sungai sehingga menyebabkan pencemaran air. Nah, sekarang Ibu mau tanya Eliza. Eliza, sekarang apa contoh daripada basa? Untuk basa itu contohnya ada alkohol dan sabun, Bu. Anak, ternyata kalian sudah bisa memahami materi ini dan bisa memberikan contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kalian buka Google Classroom ya. Google Classroom itu ada jurnal kan? Sekarang kalian baca jurnal itu, Ibu beri waktu kalian 15 menit. Setelah 15 menit, kalian simpulkan apa isi dari jurnal tersebut dan hubungkan dengan materi asam dan basa pada hari ini. Oke, silahkan. 15 menit, sekarang kalian tutup HP-nya. Bagus. Nah, Iki, sekarang simpulkan apa isi daripada jurnal tersebut. Ini Bu, di dalam jurnal itu di wilayah Banyuasin itu terdapat pencemaran air yang disebabkan oleh pupuk pertanian dan juga racun serangga yang memupuk. Padahal sebelumnya itu air tersebut itu dapat digunakan untuk mencuci, untuk mandi, dan pokoknya untuk kehidupan sehari-hari masih bisa digunakan. Namun pada saat terjadi pencemaran tersebut, air sudah tidak dapat digunakan lagi. Nah, sekarang Eliza, coba kamu hubungkan isi daripada jurnal tadi dengan materi yang saya berikan tadi. Baik, Bu. Jadi dari jurnal ini kan tadi berisi tentang pencemaran air, dan pencemaran air ini termasuk ke dalam contoh dari larutan asam itu. Oke, jadi kalian sudah bisa memahami materi tadi. Kalian sudah bisa memberikan contoh serta mengaitkan jurnal tadi dengan materi di depan. Nah, tadi kan jurnal tadi menceritakan tentang pencemaran air. Pencemaran air di situ menyebabkan air yang semulanya bisa dipakai untuk mencuci, untuk mandi dan yang lain-lain sekarang tidak bisa digunakan lagi sesuai dengan fungsinya. Sekarang tugas kita bagaimana cara menetralkan air tersebut sehingga masyarakat di sekitar situ dapat menggunakan air tadi sebagaimana mestinya. Nah, sekarang untuk memecahkan masalah di depan tadi, Ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompoknya Iki dan yang kedua adalah kelompoknya Eliza. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing sesuai kelompoknya. Bagus. Nah, sekarang kalian diskusikan bagaimana caranya memecahkan masalah tersebut. Kalian cari di jurnal ataupun di artikel. Kira-kira apa ya cara yang bisa kalian lakukan untuk menaikkan pH air tersebut? Dari hasil jurnal tadi, salah satu cara untuk menjernihkan air yaitu dengan cara mencampurkan batu gamping, karena batu gamping itu terkandung kalsium karbonat.
Oke, bagus Iki. Jadi salah satu cara untuk menetralkan air tadi yaitu dengan mencampurkan batu gamping yang mengandung kalsium karbonat ke dalam air agar pH air tadi menjadi 7 ataupun netral. Nah, sekarang Ibu minta kelompok Eliza. Kira-kira Eliza mengambil bahan apa ya untuk menjernihkan ataupun menetralkan pH air tadi? Jadi Bu, berdasarkan jurnal yang saya baca, di sini saya baca kalau kapur sirih itu dapat menjernihkan air karena kapur sirih ini mengandung kalsium hidroksida yang dimana bersifat basa kuat. Oke, jadi berdasarkan observasi atau pengamatan kalian terhadap jurnal tadi, kelompok Iki tadi mengambil kapur gamping untuk menetralkan air dan kelompoknya Eliza tadi mengambil kapur sirih. Nah, sekarang Ibu minta kelompok kalian itu melakukan eksperimen mandiri di rumah masing-masing. Kelompok Iki mencampurkan kapur gamping tadi pada larutan ber-pH asam dan kelompok Eliza mencampurkan kapur sirih pada larutan ber-pH asam. Nanti minggu depan, jadi Ibu kasih waktu 1 minggu ya untuk melakukan eksperimen itu. Minggu depan kalian bawa hasil eksperimen kalian itu dan kita diskusikan di kelas. Oke, apa kalian sudah paham dengan tugas yang sudah Ibu berikan tadi? Baik, paham Bu. Oke anak-anak, hari ini kita di pertemuan keempat dalam mata kuliah kimia dasar. Nah, hari ini saya ingin kalian mempresentasikan hasil daripada penelitian kalian. Yang kalian lakukan penelitian itu karena kalian melakukan observasi terhadap jurnal ataupun artikel. Baiklah, yang pertama saya panggil Rizky Aryadini dulu ya. Kemarin Rizky Aryadini melakukan observasi terhadap batu gamping ya. Silakan kepada Rizky Aryadini untuk maju ke depan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dari hasil yang telah saya lakukan. Jadi di sini berdasarkan jurnal yang telah saya amati minggu kemarin, bahwasanya batu gamping itu mengandung kalsium karbonat yang katanya dapat menaikkan pH asam. Nah, berdasarkan dari hasil eksperimen yang telah saya lakukan, kapur sirih itu terbukti dapat menjernihkan air, yaitu hal ini dapat dilihat dengan yang tadinya air tanpa keruh kemudian menjadi jernih, terus kemudian dari baunya yang tadinya berbau menjadi tidak berbau, dan dari yang tadinya terasa kesal di kulit menjadi tidak terasa kesal di kulit. Oke, bagus ya Rizky Aryadini. Apa yang telah kamu sampaikan tadi bagus sekali. Nah, sekarang Ibu minta eksperimen yang kedua dari Eliza. Coba Eliza. Eliza kemarin menggunakan kapur sirih ya. Kepada Eliza disilakan maju. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan eksperimen yang saya lakukan berdasarkan jurnal yang telah saya baca minggu kemarin, bahwasanya kapur sirih mengandung kalsium hidroksida yang dapat menaikkan pH air. Berdasarkan hasil penelitian atau eksperimen yang saya lakukan di sini, terbukti bahwa air yang asam ini berwarna kuning menjadi jernih, dan dari air ini yang berbau menjadi tidak berbau, dan dari yang kalau dipegang itu kesat, dan di sini yang sudah dicampur dengan kapur sirih menjadi tidak kesat. Oke, bagus ya Eliza. Penelitian kamu ternyata berhasil ya. Jadi kamu tadi mengambil kapur sirih dan ini mengambil batu gamping. Kapur sirih itu mengandung kalsium hidroksida atau yang dilambangkan dengan CaOH2. Sifatnya yaitu basa. Dan di tadi mengambil batu gamping, di mana batu gamping itu mengandung kalsium karbonat atau yang biasa dilambangkan dengan CaCO3 dan sifatnya juga basa. Nah, basa ini basa kuat apabila direaksikan dengan asam, maka asam tadi akan kalah sehingga larutan yang tadinya asam dicampur dengan larutan basa tadi dia akan bersifat netral. Contohnya tadi kapur sirih apabila dicampurkan kepada air yang tadinya bersifat asam
asam, maka dia akan netral. Pada dibuktikan dengan yang pertama, airnya jadi jernih. Padahal sebelumnya tadi airnya keruh. Lalu yang kedua, itu dengan bau. Air yang semulanya berbau jadi tidak berbau. Lalu yang ketiga tadi, memang betul yang dikatakan oleh kalian berdua bahwa air itu apabila dia asam maka dia akan kesat. Nah, sedangkan air yang telah kalian jernihkan, kalian naikkan pH-nya, dia tidak lagi kesat. Nah, tapi kapur sirih dan juga batu gamping ini dia memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Kapur sirih dan batu gamping ini tidak bisa membunuh kuman ataupun bakteri. Jadi air yang tadinya keruh, yang sifatnya asam, yang banyak mengandung Fe, air itu tidak bisa kita gunakan untuk minum. Jadi hati-hati ya, jangan air yang tadinya sudah keruh tadi kalian gunakan untuk minum karena kalian berikan kapur sirih dan juga batu gamping. Karena batu gamping dan kapur sirih tadi tidak dapat membunuh bakteri ataupun kuman yang ada dalam air tersebut. Dia hanya bisa menjernihkan air, menghilangkan baunya, dan juga menghilangkan rasa kesat di air tersebut. Oke, jadi ibu kira kalian sudah paham ya dengan pembelajaran ini. Kalau begitu, kita tutup dulu pembelajaran kita pada siang hari ini.